Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mau luangkan waktu kita sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya
Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua menginginkan berada di satu tempat yang nyaman, yang bersih ya. Ya, tidak ada kebisingan, demikian juga ada di dalam kondisi yang baik, ya, tidak ada masalah, penuh sukacita, penuh kedamaian dan seterusnya. Saya rasa orang-orang yang berada dalam kesulitan, masalah, mereka akan sangat berusaha untuk keluar dari kondisi itu sehingga mereka kembali berada di situasi yang nyaman, yang aman begitu ya. Nah, kalau kita ingat apa yang terjadi 3 tahun yang lalu ketika pandemi ini menyerang seluruh dunia dan keadaannya waktu itu kacau balau ya, dari segala lini. Semua menghadapi masalah yang sama. Banyak orang merasa takut, merasa gentar, gelisah, ya harus berhadapan dengan maut ya. Kematian itu sangat dekat dan juga ya kondisinya tidak mengenakan pada waktu itu, dan tentunya banyak juga orang yang dulunya tidak pernah pergi beribadah, lalu sangat rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya karena masalah yang begitu besar yang dialami. Nah, dan kalau kita lihat sekarang kondisinya, ya sudah mulai aman ya, orang dapat bebas berkerumun, dan ini membuat sebagian banyak orang itu merasa nyaman, ya meskipun masih ada dampak negatifnya dari pandemi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun sadarkah kita bahwa sebenarnya rasa nyaman itu ada bahaya yang mengintai di dalamnya? Ya, mengapa rasa nyaman itu dapat membuat kita menjadi terlena dan terbuai, ya, mudah jatuh dalam dosa dan terjerat dalam perangkap iblis. Rasa nyaman juga membuat kita menjadi tidak peka dengan tanda-tanda zaman yang semakin nyata. Rasa nyaman juga membuat kita menjadi sombong, ya, merasa tidak memerlukan Tuhan. Nah, jika kita perhatikan dalam Alkitab, kehidupan orang Israel dan juga raja-rajanya juga mengalami kehidupan yang naik turun. Ketika mereka dijajah oleh musuh mereka, ketika mereka diserang oleh musuh, maka mereka akan sangat berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar doa-doa mereka dan Tuhan mengaruniakan keamanan, kenyamanan bagi mereka, maka mereka kembali berubah setia dan kembali berbuat jahat. Ya, kalau kita perhatikan di dalam kitab Hakim-Hakim sampai kepada raja-raja Israel dan Yehuda, ya demikian yang terjadi. Ya, seperti Raja Daud, Salomo, Hizkia, Raja Asa, ya mereka mengalami hal yang sama. Ketika dalam keadaan yang sulit, mereka akan berseru kepada Tuhan, namun dalam keadaan yang aman, yang nyaman, mereka dengan mudah melupakan Tuhan. Nah, kadang tempat yang paling berbahaya itu bukanlah peperangan sebenarnya, tetapi tempat yang aman, tempat yang nyaman. Nah, karena kita mudah sekali terlena dan tidak lagi waspada, Bapak Ibu Saudara. Tanpa disadari, lambat laun kita akan merasa tidak lagi memerlukan Tuhan, tidak lagi mencari Tuhan, dan tidak lagi bersandar kepada kekuatan Tuhan. Hingga pada satu titik tertentu maka kita akan benar-benar menyadari, wah, saya sudah sangat terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Nah, seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, terkadang memang kenyamanan itu membuat kita lupa akan karya Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Seringkali kita menjadikan Allah itu sebagai penjamin saja, penjamin kehidupan kita, tanpa kita menjadikan Dia sebagai Allah di dalam kehidupan kita, Allah yang berdaulat. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya firman Tuhan menasehati kita untuk terus waspada, berjaga-jaga, meskipun toh keadaan kita sekarang ini sudah mulai damai ya, mulai nyaman. Nah, Matius pasal 26 ayat 41 berkata dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia itu lemah. Nah, serta kita juga perlu menjaga hati kita ya, untuk tetap tertuju kepada Tuhan.
untuk tetap setia kepada Tuhan. Senantiasa untuk kita dapat mengingat karya dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, Mazmur pasal 77 ayat yang ke-12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Nah, Bapak Ibu Saudara, iblis akan terus mengincar kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, namun kiranya kita tetap berada di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentu Tuhan tidak menghendaki untuk kita binasa karena kita sudah terlena, terbuai dengan keadaan yang nyaman sehingga kita lupa akan Tuhan, lupa akan pertolongan Tuhan. Kalau di masa-masa yang lalu kita sudah mendapat pertolongan Tuhan, ketika saat ini kita ada dalam keadaan yang nyaman, biar kita tetap mengingat Tuhan, mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, dan kita harus menyadari bahwa hidup kita ini dari Tuhan. Kita tidak dapat melakukan hal perkara-perkara besar tanpa kita disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya biar kita minta terus penyertaan Tuhan, meskipun kita dalam keadaan yang nyaman, mari kita terus waspada, berjaga-jaga, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Puji Tuhan, ini menjadi renungan kita bersama. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang mengasihi kami. Dan kiranya Tuhan tolong kami supaya kami tinggal di dalam firman-Mu, sehingga hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.